Puji Tuhan, Victorious People. Saya kembali bersyukur dan terima kasih dapat berjumpa dengan kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Saat ini berbicara generasi anak panah. Tidak lain tidak bukan kita sebagai orang tua, siapapun pemirsa dimanapun Anda berada, anak-anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan Tuhan saya. Alkitab berkata Mazmur 127 ayat 4, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi perjalanan kehidupan anak-anak Anda sampai goal mereka akhirnya berhasil atau tidak tergantung bagaimana Anda dan saya yang memimpin dan menuntun membawa mereka dengan visi yang Tuhan titipkan supaya setiap anak-anak itu menjadi generasi penerus. Dan seperti anak panah, bagaimana busurnya dan bagaimana yang membidiknya sehingga tujuan sasarannya sampai. Tentu dalam hal ini orang tua punya peranan yang sangat penting. Selama Anda memberikan teladan yang baik melalui kehidupan Anda, keluarga Anda, maka orang tua itu akan jadi panutan bagi anak-anak. Bahkan pada waktu tertentu Alkitab berkata Wahyu 3 ayat 19, anak yang kasih kutegur dan kuhajar, tapi maksudnya bukan menghajar sekedar, tapi tujuannya untuk berbalik dari kesalahan, kejahatan, dan dosa. Dan itu juga pada waktu tertentu untuk kebaikan anak itu, tegur, nasihatkan kalau perlu untuk hal yang keras, tapi tujuannya baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita akan bersatu di dalam Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan Yesus yang luar biasa. Pemeliharaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh rasakan hari lepas hari Bapa. Dan pada saat hari ini kami kembali dipertemukan di dalam ibadah yang luar biasa ini, karena kami tahu Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Engkau siap memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh mencari wajah-Mu Tuhan. Inilah Bapa keberadaan kami. Sebelum kami masuk dalam ibadah yang luar biasa ini, kami mau mempersiapkan hidup kami, terlebih hati kami mau kami persembahkan kepada Tuhan. Kuduskan, sucikan kami Bapa, agar kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dan setiap persembahan yang kami bawa pada pagi hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Beracara Engkau lewat ibadah ini dari awal pertengahan sampai kesudahannya, mengurapi Engkau bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai worship leader, singer, dan tim musik. Engkau mengurapi para hamba-hamba-Mu ini Bapa, sehingga mereka Tuhan Yesus menghadirkan hadirat-Mu di tempat ini. Dan kami semua jemaat-Mu boleh menari-nari, memuji dan memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah ada bersama dengan kami, Pastor Johan Lumondo. Kami percaya Engkau sudah persiapkan setiap firman-Mu di mulut, bibir, lidah, hati, dan pikiran hamba-Mu. Mampukan dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyampaikannya bagi kami. Dan kami semua diberkati lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami pulang dari tempat ini pasti kami berbeda dengan ketika kami datang. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan dan jalan keluar, yang terbelenggu sudah dilepaskan, bahkan yang berdosa pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Dosa kami sudah diampuni. Terima kasih Bapak. Pemandu multimedia, sound system, penerima tamu, penerima kolektan, pendoa syafaat, apapun bentuk pelayanan kami percaya Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu yang sudah hadir, Engkau tetap memberkati kesetiaan mereka di dalam mencari Engkau. Yang masih di perjalanan Tuhan, tolong perjalanan mereka tiba di tempat ini dengan penuh sukacita Bapa. Dan kami berdoa juga, Engkau kuduskan ruangan ini Tuhan. Jika masih ada kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan yang coba ada di ruangan ini, terlebih ruangan hati kami tolak, patahkan, hancurkan, kami usir keluar semua dalam nama Yesus. Biarlah hanya Roh Kudus yang manis boleh menaungi kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus.
Haleluya. Kasihnya luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang bersama akan menarik bagi Tuhan pagi hari ini. Yang menarik bagi dalam Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menampunkan
katakan pagi ini Tuhan kita adalah kekuatan kita. Haleluya. Seberapa kita yang ada walaupun kita nggak bisa salaman, Bapak Ibu yuk kasih salam sehati, kiri kanan lihat depan belakang, betul? Haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah Tuhanku. menjadi bagian kita. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Engkau selalu baik. Engkau setia. Engkau mulia. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Pagi ini mau kami katakan dengan pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik.
kasih Tuhan untuk kehidupan, untuk nafas, untuk kesehatan, untuk kesempatan kami masih boleh menerima anugerah Tuhan dalam bentuk kehidupan yang kami peroleh ketika kami bangun tadi pagi. Berkati seluruh jemaat-Mu yang boleh hadir, berkati kami semua Tuhan, dan biarlah apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak untuk melanjutkan kehidupan kami. Berfirman Engkau Tuhan, tegur, nasihati, berkati kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu ya. Silakan Anda duduk. Selamat pagi saudara. Satu kemurahan Tuhan saya boleh masih melayani Tuhan, bahkan di offline dan site seperti ini. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, tuan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke maksud saya Matius pasal yang ke-9. Maafkan saya, Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-18 kita mulai sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita akan baca bersama-sama di dalam Injil Matius pasal yang ke-9 ayatnya ke-18 sampai dengan ayat yang ke-22 ya. Kalau sudah, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Sementara Yesus berkata demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. 19. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah-jubahnya, karena katanya dalam hatinya, asal aku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Acap kali di dalam kehidupan yang saya Anda sedang jalani ini, ada berbagai macam masalah, persoalan, kendala yang itu datang silih berganti. Bukan hanya kita sudah menjadi Kristen, bahkan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semuanya lepas ya. Dan we don't have any problems anymore. Saya mau katakan justru ketika kelahiran baru di dalam hidup kita, maka biasanya tantangan itu akan datang lebih intens. Kenapa demikian? Karena kita tahu iblis itu pasti membenci orang-orang yang supposed to be
his friends. Pasti. Kalau saya dan Anda awalnya dulu belum mengenal Tuhan, ya, terus akhirnya kenal Tuhan, terus kita mulai hidup baru, dan terus kita bilang, kenapa ya ada yang berbeda? Kok rasanya kok serangan itu datangnya lebih daripada yang waktu itu? Iya, teranglah, karena kita sudah menjadi musuhnya sekarang. Setuju saudara? Iya, kita akan menjadi musuh-musuhnya sekarang. Dan itu menjadi satu kerinduan dari Bapa di sorga, supaya dan Anda dan saya boleh teguh, bertahan gitu. That's why Yesus bilang, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu, pernyataan iman itu, baik secara verbal, ya, maupun dalam tindakan sehari-hari, itu sangat penting. Jangan terus-terusan ya talking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tapi mengabaikan tindakan. Saya percaya bahwa yang menyelamatkan kita adalah Kristus Yesus. Tapi dia bilang begini, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Yang pertama bicara tentang kasih karunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bentuknya kasih karunia. Saya dan Anda masih boleh hidup, yang lain sudah mati, itu kasih karunia kan? Halo, yang minum susu 3 liter lagi, punya sapi 12 lagi di rumah, kita sedot susunya gitu. Ya kalau mati aja. Nggak ada yang bisa memperpanjang umur kita selain Tuhan. Hari ini saya dan Anda masih bisa hidup, itu kemurahan anugerah. Pakai itu dengan baik, saudara. Jangan membeda-bedakan gitu. Aduh, saya pelayanan di Serpong jauh amat. Serpong itu dekat-dekat surga. Oke, betul nggak? Dimulai dari huruf S, sama kan? Serpong, surga. Dan nggak ada pilihan di dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Itu nggak bisa dicampur adukkan. Kalau boleh saya memilih, bandingkan, compare with dengan apa yang Tuhan anugerahkan buat kita dengan memilih kita. Jadi kalau Anda lihat di sini, sesungguhnya peneguhan dan keteguhan iman itu sangat penting. Yesus bilang, teguhkanlah hatimu ya anakku, teguhkanlah imanmu ya anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau, hatimu itu diteguhkan. Kadang-kadang hati memang suka goyang. Suka goyang. Penghasilan dan pengeluaran suka beda. Bedanya di mana? Bedanya minus. Ada. Apalagi buat saudara di ruangan ini yang lain itu, saya mau katakan buat saudara, biasa ada persoalan, ada masalah di dalam melayani. Saya berani berkata demikian karena saya 30 tahun lebih melayani Tuhan. So I do know for sure, do and sure, not only know, I know, but I do know for sure. Saya tahu banget gitu tentang pelayanan, tentang bagaimana iblis ingin menjatuhkan kita, menggoyahkan hati kita, iman kita sampai jadi nggak kokoh lagi, biasa. Sampai hari ini pun masih mengalami. Tapi tergantung dari kita kan. Anda mau terus atau mau stop? Halo, mau terus atau mau stop? Orang yang mau stop akhirnya nggak dapat apa-apa. Tapi orang yang terus adalah orang yang menghargai anugerah Tuhan dan dia menjalankannya di dalam keterbatasannya gitu loh. Terbatas. Ya kalau lebih lebay gitu, saya yakin dan percaya kita nggak bikin ibadah di sini, kita akan bangun satu gedung gitu.
Kita beli gedung yang harganya mungkin ratusan miliar, tapi coba Anda lihat banyak pelayanan di muka bumi. Ini mulai dari perkara-perkara kecil. Amin. So depend on you. Apakah tempat ini akan menjadi tempat kemuliaan bagi nama Tuhan or not? Soal nanti diperbesar, biar nanti urusan Tuhan. Bagian kita adalah serving and melayani dengan hati, nggak goyah gitu loh. Mau berapapun yang hadir, nyanyi aja, mata mulai aja. Nanti penilaian bukan dari manusia, dia Tuhan. Nah, nanti kita akan lihat gitu. Saya belum pernah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh terus saya bisa dijatuhkan. Enggak pernah. Soal punya kekurangan, punya keterbatasan, saya yakin dan percaya kita semua punya itu. Tapi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, hati kita tetap teguh. Saya bicara seperti ini susah, saudara, karena ada istri saya, ada anak-anak saya, ada adik saya, ada ponakan istri saya, ada adik saya dan keluarganya, ada keponakan-keponakan saya. Susah kalau kita nggak jadi teladan, cuma ngomong aja besar. Tapi saya lewati gitu, dan sekarang bukan berarti sudah lewat semua, masih ada yang harus saya lewati. Tapi dalam ukuran Tuhan, Pak, tidak ada masalah persoalan melebihi kemampuan kita. Alkitab tulis itu. Kalau Alkitab tidak tulis, kita nggak usah percaya. Tapi kalau ditulis, kita percaya. Tapi Tuhan bilang, aku akan menopang. Amin. Aku mau memberkati ya. Aku akan angkat engkau melebihi siapapun. Engkau akan tetap bertahan. 1.000, 10.000 boleh berbah, engkau tetap berdiri. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Ya kita pegang aja itu janji Tuhan. Dari sini kita bisa melihat yang pertama yang Tuhan berikan kepada saya. Alkitab bilang sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, di tengah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, aku perempuan baru saja menikah, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya maka ia akan hidup. Kalau Anda lihat urut perikop ini, yang meminta pertolongan terlebih dahulu adalah kepala rumah ibadat. Dengan latar belakang yang mumpuni, kepala terus rumah ibadat. Bukan kepala preman yang sedang ditangkap-tangkapi sekarang, ya, entah yang ini entah gitu. Tapi ini kepala rumah ibadah. Jadi artinya begini, kita bisa melihat secara rohani, wah mentereng nih, mentereng. Terus tiba-tiba, nah kita kembali kepada perempuan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Rasanya wanita ini akan menjadi orang yang ke belakang. Karena yang minta pertama Yesus adalah kepala rumah ibadat dengan latar belakang yang cukup mentereng, mumpuni gitu. Kepala rumah ibadat. Betul nggak? Kita baru mengurus satu kasus teman gitu ya. Waktu kita datang biasa-biasa, tapi waktu yang datang adalah pribadi yang bagi institusi ini besar, berubah gitu kan. Dan saya melihat kalau secara manusia yang harus dilayani terlebih dahulu adalah kepala rumah ibadat itu. Jadi first come, first serve. Setuju nggak? Kalau Anda datang pertama, Anda akan mendapatkan fasilitas. Tapi kalau ruangan sudah penuh, ya terpaksa Anda di belakang kan gitu. Karena kepala rumah ibadat ini datang duluan. Itu harus dilayani, harus dihormati, dan dengan segudang latar belakang yang mentereng, kepala. Itu di manusia, tapi di Yesus tidak. Amin. Ya. Ada pekerja yang kerja dari pagi, terus ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam gitu. Sama, upahnya sama. Amin. Jadi hari ini saya kadang-kadang tidak harus menjadi kecil hati gitu. Kalau kita bilang, ya saya baru 2 tahun, sedangkan apa orang lain udah 40 tahun, ya bagus. Ya kenapa demikian? Ya Anda mati lamaan.
Kan udah 40 tahun melayani. Ya, di Yesus Anda nggak usah kecil hati. Datang kadang dengan ya penghasilan pas-pas, gitu. Dengan latar belakang yang nggak cukup baik. Saya mau katakan buat saudara, justru gereja adalah bengkel bagi manusia. Setuju? Bengkel. Anda tidak harus untuk bertobat terlebih dahulu jadi bersih, kudus, suci baru datang ke gereja. Tidak. Sekarang adalah saatnya yang tepat. Siapapun kita. Oh nanti Pak Gembala, saya akan datang kalau hutang-hutang saya sudah dilunasi. No. Justru ketika Anda datang beribadah, justru ketika Anda datang ke gereja, hutang Anda dilunasi. Amin. Dan saya punya banyak kasus tentang ini. Kemarin saya bicara dengan ponakan istri saya yang sebentar lagi bulan Juli dia sudah tesis. Nah saya bulan ini sudah menghadap dan tesis untuk S2-nya teologi, dua-duanya teologi. Yang satu di Beto, ya, yang satu di STBLK. Dan saya bilang sama ponakan istri saya, kamu harus memiliki 4 hal. Nah, mudah-mudahan dia masih ingat. Ya. Yang pertama itu adalah ya, skill. Kau harus punya skill. Jangan jadi manusia itu nggak punya apa-apa gitu loh. Skill penting. Entah menguasai mesin bubut, ya kan? Entah bisa masak. Dan saya bilang sama dia, karena kau urusannya teologi ya, kau juga harus punya skill untuk itu. Kau harus punya kemampuan gitu. Ya, karena Tuhan tidak pernah memberikan dan mengizinkan kita dilahirkan tanpa skill sebetulnya. Ya. Dan kau harus punya itu saja. Jadi entah itu cara berkhotbah, entah itu cara menampilkan mungkin peristiwa-peristiwa dalam hidupmu, kau harus punya skill itu. Mengingat kata-kata atau ayat seperti gembala kita. Ya. Saya belum pernah menemukan lagi orang yang sehebat dia menghafal. Mungkin dalam tidurnya gitu, ngigoknya gitu firman Tuhan mungkin gitu. Saya belum pernah tidur bareng. Ya. Begitu mengingat ya. Kalau lagi doa juga, itu ayat-ayat keluar gitu. Saya kalau lagi doa ingat-ingat ayat suka lupa. Ya. Gimana gitu ayatnya? Masa saya telepon Pak Bon nanti Pak mengingatkan saya. Dan yang kedua bukan hanya skill tapi gift. Ya. Dia harus punya talenta. Amin saudara. Kadang-kadang manusia hebat di skill tapi dia melupakan gifted. Ya. Satu talenta yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Mungkin Anda brother ya punya talenta untuk untuk main musik gitu ya. Itu kan harus dipertegas gitu loh. Itu kan harus dilatih dalam bentuk skill supaya skillnya meningkat. Tapi menjadi pemain bass itu adalah gift dari Tuhan. Sampai hari ini saya tidak kuasai itu bass ya. Saya tidak kuasai itu keyboard. Gitu. Tapi awal-awal saya melayani Tuhan sudah kasih gift buat saya, anugerahnya atau dalam bentuk talenta itu gitar. Walaupun tidak hebat-hebat amat, 40 tahun yang lalu cukup mumpuni. 40 tahun yang lalu sekali lagi ya Ibu, saya kenal Ibu udah lama ya. Saya ingat itu. Saya waktu umur masih muda. Tahun 93 kali berdiri 93 kalau tidak salah 92 93. Persekutuan doa saya berdiri 91 sehingga akhirnya saya beribadah tuh suka keren di atrium. Ketemu sama Bapak almarhum tuh ya Bu ya, Pak yang pakai tinggi besar. Saya pikir dia dulu itu banker gitu ya, karena saya lihat rapi berdiri di depan shalom gitu ya. Dan akhirnya saudara saya lagi khotbah di situ. Dan waktu dia berjumpa dengan kami, dia lihat, terus dia menghampiri Pak Konrad Supit. Terus saya ingat tuh, terus dia bilang saudara saya dia bisa nyanyi gitu. Nah, saya ingat Pak Konrad itu udah berdiri, wah Pak Konrad waktu itu mungkin umur 40
gua antum yang minta ampun. Waduh, itu sampai semuanya berminyak semua. Ya. Itu dia dari dulu stylenya lah, ya. Udah putus ya sekarang yang apa namanya peragawan sekarang putus. Pakai ini merah segala, ini yang putih keren banget. Dan bagi saya berjabatan tangan dengan dia itu wah, ya. Kayak saya berjabatan tangan dengan apa namanya itu Benny Hinn gitu ya. Dan waktu saya berjabatan dia, melayani di sini, siap-siap. Aduh, saya berbunga-bunga. Dan pelayanan saya pertama saya ingat, saya pakai jas zaman saya apa namanya tuh dapat berkat, jadi keren-keren habis gitu ya. Tapi begitu saya masuk, saya bilang, aduh gua kekerenan amat gitu. Itu saya lihat yang lain sederhana gitu, aduh gua kekerenan amat. Bayangin pakai jas hijau, terus pakai dasinya kuning, terus pakai celananya hitam. Aduh, 3 kali saya melayani di sini ya. Dan saya berjumpa dengan Bapak. Jadi saya punya talentanya itu juga bukan hanya main gitar, juga nyanyi. Dan sampai hari ini saya 40 tahun menjadi hamba Tuhan yang worship juga gitu ya. Dan itu harus dikembangkan. Dan yang ketiga apa? Network. Kalau Anda ingin melihat gereja ini penuh sampai berdiri, masing-masing koordinator harus punya network. Ya. Saya kalau khotbah dimanapun ya saya telepon teman-teman yang di situ. Mau datang nggak, gitu. Ya. Jadi network kita tuh nggak pernah putus. Oleh sebab itu Anda berteman dengan siapa saja, bertemanlah dengan siapa saja. Mau tidak seiman dengan kita, berteman. Ya. Saya pernah khotbah di apa namanya di Cubic ini ya. Dan itu apa namanya gereja ini sedang mengalami satu resolusi. Dan saya berkhotbah di situ. Gereja ini besar sekali. Dan waktu saya datang memang apa namanya banyak orang-orang gitu. Maaf kata orang-orang yang tinggal di situ. Setelah mengalami hal seperti itu saya datang. Dan saya ngomong sama koordinator di situ. Dia bilang, Pak, di sini berat. Terus saya bilang, apa sih yang apa namanya nggak berat di dalam kehidupan? Pastilah ada hal-hal yang berat. Dia bilang untuk menaikkan jemaat ini berat Pak. Dan di sekelilingnya itu penuh dengan orang-orang yang bertobat. Saya bilang sama anak saya saja yang dia baru lulus dari apa namanya creative marketing dari Business International. Dia sedang ingin membangun satu kulineran lah gitu ya. Saya selalu tekankan kepada dia, kalau ingin bangun kulineran, nggak usah takut dengan kulineran yang memang udah mentok gitu. Terus jauh-jauh dari dia, salah. Harusnya dia dekat dengan dia. Kenapa? Kalau restoran itu penuh, pasti nggak bisa masuk, pasti dia akan cari restoran di sebelahnya. Ya, dan banyak kali saya lihat banyak kasus restoran-restoran yang kecil justru besar karena di sebelahnya ada yang besar. Jadi nggak usah takut terus bangun di tempat yang terpencil. No. Waduh, ini ada raksasa gereja besar. Nggak usah takut, karena DNA daripada FIFA ini juga DNA-nya besar. Bagi Anda yang belum tahu, DNA dari FIFA Ministry pertama kali dibentuk, mereka beribadah di hotel-hotel, beribadah di restoran-restoran yang besar. Dan hari ini kalau kita melihat bahwa ternyata dibangun di Serpong ini, justru ini menjadi cikal bakal bagaimana gereja ini nanti kalau saya kembali ke sini saya lihat lebih diberkati lah. Ya. Tapi yang penting network. Ya. Dimanapun Anda berada, Anda punya network. Berteman dengan siapa saja, tapi tidak bergaul dengan siapa saja. Mazmur 1 katakan itu ya, yang tidak duduk di kumpulan pencemooh. Ya, kalau bergaul tidak, kita harus pilih, betul. Tapi kalau berteman dengan siapa saja, saya di mana-mana justru mendapatkan keuntungan berteman dengan siapa. Kedua anak saya dan keluarga saya kalau makan, mereka nggak mau makan di VIP, nggak mau, karena potensi untuk dibayari kecil. Kalau di VIP kan nggak kelihatan orang, cuma tembok gitu. Tapi kalau kita pergi ke restoran manapun, kita ada di tempat yang besar,
Biar ada saja orang. Shalom Pak Pendeta. Atau Pak Yohan. Nah ini Pak Yohan tidak seiman. Ya, ada yang bilang, bos, apa? Dan banyak yang tidak seiman dengan saya. Tiba-tiba begitu saya mau bayar, mereka bilang, bos, udah. Terus saya bilang, udah apa ini? Ya, basa-basi. Udah apa ini? Saya bilang, udah bos. Ente ini paling bisa. Aneh punya adik tuh, gaul sama ente bisa berubah. Anda bisa tahu itu orang tahu ya. Tapi dia bisa bayar. Kenapa demikian? Punya network. Jadi kalau Anda ingin melihat hidupmu juga diberkati, networknya juga harus kuat, saudara. Dan yang keempat apa? Nah, anugerah itu saudara. Ya, grace, ya, belas kasihan Tuhan. Ya, ini tiga boleh hadir. Kalau tidak ada anugerah atau belas kasihan Tuhan, nggak ada apa-apa. Tapi anugerah Tuhan itu melebihi segala. Tapi jangan menjadi orang yang bergantung terus kepada anugerah Tuhan sehingga melupakan tiga perkara ini. Di sini ada kerja keras, amin saudara. Di sini ada kemauan, amin saudara. Di sini ada skill, amin saudara. Nah, kita bisa melihat anugerah Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Ya. Jadi dari ayat yang ke-18 saya menemukan bahwa tidak selamanya gitu kecil tidak bisa menjadi besar. Tidak selamanya yang datang belakangan itu akan terkucilkan, tidak. Justru di dalam Tuhan, ya. Kelihatannya di belakang Alkitab katakan dia akan menjadi yang pertama. Ya, bagi saudara yang enggak ada sekolah minggu belum ya, nanti ya sekolah Senin ya. Oke. Yang kedua saudara, coba kita lihat di ayat yang ke-19. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan apa saudara? Murid-muridnya. Apa maksudnya ayat ini? Ya, artinya begini. Saya dan Anda harus memiliki segala sesuatu yang bisa mendorong saya dan Anda menemui Yesus, and eventually pada akhirnya saya pakai kata quotient quotient mark, Yesus itu mengikuti kita. Halo. Jadi contoh di sini ya. Bangun pujian dan penyembahan. Selalu saya punya senjata ini. Dan juga doa. Maafkan saya, bukan mengkritik. Jadi pada saat Anda nyanyi di sini, buat Yesus duduk di atas pujian. Amin. Jadi bukan hanya memenuhi kuota. Ya, kita ketinggalan ya. Jemaat merinding-rinding. Kasih yang terlebih besar, ku tak akan berhenti muji memuliakan nama, dibebaskan. Ini singkat bertiga begitu latihan, terus gerakannya sama, dibebaskan, dibangkitkan. Nggak susah kok, asal punya kemauan di situ ada jauh. Anda akan menjadi satu trending topik, trending. Jemaat yang datang akan paling senang tuh. Aduh, pujiannya benar-benar membawa dia bisa menghanyutkan sampai ujung. Ya. Hal Yesus bangunnya. Lama kita dengar itu. Alkitab katakan lalu Yesus bangun. Artinya dia bersetuju dengan kita. Kalau dia udah bersetuju, saudara, semuanya juga dia kasih. Setuju nggak? Ya. Jangan selalu punya paradigma, oh Yesus baik, semua orang tahu Yesus baik. Tapi saya dan Anda harus ejawantakan dalam kehidupan sehari-hari kebaikan itu. Dalam bentuk apa Pak, Bu? Dalam bentuk penjagaan, pemeliharaan, bahkan berkat Tuhan yang melimpah. Bukan ngomong soal materi, terus ngomong tentang orang-orang yang berlebih-lebihan untuk minta berkat lagi. Tidak.
Tapi saya mau katakan buat Anda, dia punya itu. Dia punya kesembuhan, dia punya berkatmu untuk membayar hutangmu. Dia punya berkat untuk membayar kuliah anak-anakmu. Dia punya berkat untuk memberkati engkau dengan rumah yang layak. Tapi bisa nggak dia bersetuju dengan kita? Soal dia punya anugerah, kita dianugerahkan hidup, ya saya tahu itu. Tapi bagian kita adalah membuat Yesus bangun. Bukan berarti dia tidur. Walaupun kita bisa melihat ketika Yesus itu meredakan angin dan dan air pada saat itu, kita bisa melihat Yesus tidur. Tapi dalam bahasa yang lain di situ dikatakan bukan tidur seperti kita, Bapak. Karena dia tidak pernah tidur. Amin. But Jesus was asleep. Alkitab tidak bilang Jesus was slept. Kalau was slept, to be dengan bentuk yang ketiga, itu artinya tertidur atau ditidurkan. Tapi was asleep artinya dia tidur. Itu kata adjective. Dalam keadaan sepertinya manusia dia tidur, tapi dia tidak tidur. Bagaimana mungkin murid-muridnya saja tidak tidur menghadapi gelombang itu? Masa Tuhan kita tidur? Tidak. Tapi ini bagian daripada Petrus dan teman-temannya untuk membangunkan Yesus. Gereja Tuhan di ruangan ini bangunkan tuh. Amin. When you need something, bangunkan tuh. Dengan pujianmu, dengan penyembahanmu, dengan doamu, dengan tindakanmu, dengan kehidupan benarmu, dengan kehidupan sucimu, dengan kesabaran, dengan ketaatan kita, kesetiaan kita. Bangunkan Tuhan. Jangan hanya berkata, oh Yesus itu baik, Yesus baik. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak menjadi teladan. Dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-murid. Padahal kita tahu, dia minta saja supaya Yesus tidak pergi, tapi minta berkatnya saja supaya hambanya itu sembuh. Depend on your asking. Halo. Amin. Tadi dia katakan apa? Coba kembali lagi ke ayat 18. Tetapi apa? Dia minta apa? Tetapi datanglah. Dia minta Yesus datang. Amin. Yesus berdiri sesuai dengan minta. Tuhan berkati aku Tuhan, yang kutuk ini Tuhan. Ya. Tuhan bilang kau manusia kutuk. Berkati Tuhan yang kutuk. Ya. Jadi alatku yang kecil tuh, yang kecil lah, sesuai dengan permintaan. Tapi kalau bilang Tuhan berkati aku sesuai dengan kehendak, sesuai dengan kemampuan. Anda tidak sedang membatasi rohnya. Berkatilah aku. Besar tuh. Bilang besar itu bukan berarti berdosa. Betul. Saya dulu minta biarlah Tuhan tiap tahun Engkau mencukupi aku dengan 5 juta saja setahun untuk bisa membayar kontrakan rumah. Akhirnya bertahun-tahun kontrak rumah. Mama saya bilang, kalau saya berdoa cukup yang 5 juta, yang lain biar saya tanggung. Nah, aku pikir itu besar. Oh, Tuhan, aku besar daripada rumah kontrakan. Saya ubah. Tuhan, berkati aku dengan rumah yang tidak kontrak. Maka saya tertuju, rumah yang tidak kontrak. Bukan yang 5 juta lagi. Bosan yang 5 juta. Dia punya saya satu rumah yang tidak bayar-bayar tiap tahun. Ya. Besoknya saya ubah lagi. Tuhan, sudah naik itu yang punya rumah, tapi tambahan 5 kamar. Apakah dosa saya minta 5 kamar? Iya. Dengan iman teguhkanlah hati. Akhirnya terus intens. Sehingga akhirnya betul-betul saya tidak bangun itu rumah, saya tidak kerjakan itu rumah, tapi ada pembangun yang menawarkan saya 5 kamar. Cocok. Amin. 5 kamar. Dan saya tahu ternyata cicilannya mahal. Wah, itu yang saya minta. Saya balik lagi, Tuhan, cicilannya tuh. Dan jangan buat saya terlambat sebulan pun. 5 tahun saya cicil. Betul? Tidak pernah 1 bulan pun terlambat. Hebat gitu. Saya hargai itu pembelian. Tidak
terakhir kali tahun yang ke-5, artinya cicilan ke-60, waktu saya bayar itu kasirnya tetap sama, tidak berubah terus sekarang sampai selama makin bongkok. Dia lihat saya cuma ada di kotak kecil, Pak Johan, aduh, udah bayar lagi, iya nih sih, bayar terus dia bilang, Pak Johan, udah lunas ini yang terakhir. Saya nggak sampai, saya juga nggak tahu. Oh iya sih, iya nih yang ke-60. Aduh, amin. Pak Johan, tahu nggak kita ada klaster baru? Udah kobel, ya. Sekarang nikmati, udah kobel. Saya nggak mau jadi orang serakah. Nah, ada doa yang baik. Jadi kalau kita lihat di sini ayat 19, coba kita tutup di situ, melalui Yesus membangun. Buat pujian penyembahanmu, tindakan benar membangunkan tubuh. Amin. Kita bilang sesuatu buat supaya Yesus itu setuju. Dan yang terakhir saya tutup, coba Anda lihat di ayat yang ke-20. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan ini ada 3 hal penting di sini. Yang pertama adalah sudah 12 tahun proses. Apa? Proses. Jangan juga menjadi pribadi yang nggak sabar. Amin. Kalau hari ini belum disembuhkan, tenang aja. Minggu depan datang lagi. Minta hal yang sama. Sembuhkan aku dulu. Karena waktu bukan urusan kita. Urusan kita, bagian kita adalah minta kepada, punya iman kepada. Amin. 12 tahun nggak gampang. Jadi kalau hari ini gereja ini baru 2 minggu lalu ya kalau nggak salah, ya. Jadi sudah minggu ketiga sudah seperti ini, puji Tuhan. Ini baru ibadah yang pertama ini jam 9, betul? Masih ada yang jam 11, ya kan? Masih ada yang jam. Nanti one day proses nih. One day saya nggak tahu kapan, saya nggak tahu. Nanti satu saat ternyata tambah jam ibadah, ya kan? Nggak ada yang mustahil kan? Amin. Jam ibadahnya jam berapa? Jam 1. Mungkin, ya kan? Jam 1 penuh juga. Jam 3. Saya punya kesaksian satu. Ada satu gereja di daerah, ya. Waktu dia buka juga banyak orang nyinyir karena ibadahnya 1 jam saja. Tapi hari ini betul-betul ibadah di mana-mana 1 jam saja. Karena COVID, ya, jam lebih saja. Dan gembalanya seorang anak muda, usia 26 sekarang. Waktu kenal saya dia umur 20, ya, 19 tuh. Sekarang dia jadi master di teologi, ya. Dulu dia dokter, tapi tidak lanjut sampai spesialis, ya. Dan semuanya dia lakukan. Seorang anak muda umur 20 tahun, semuanya dia lakukan. Dia gembala, dia jemput saya di airport pagi-pagi, saya datang pagi, karena ibadahnya di mall, jadi dimulai juga sesuai dengan jam mall buka, jam 10 atau jam 11. Dia jemput saya pagi-pagi, pesawat mendarat jam 8, dia jemput. Begitu dia pegang koper saya, gembala jemput, gembala pegang koper. Terus dia punya celana kedodoran sampai di sini. Dia tarik dua koper, saya bilang, "Pak, saya nggak apa-apa, Om, yang nggak apa-apa, Pak juga nggak apa-apa." Selesai, mampir di rumah omanya. Karena dia bilang, "My grandma itu love me so much, and I love her juga." Jadi dia sambil sebentar ya, kemudian dia punya kedai, ya, punya kedai makanan. Dia bilang, "Cobain oma saya punya makanan enak." Jadi ada di situ lontong sayur, bla 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 bla, ya, yang enak-enak ada di situ. Nanti omanya kasih dia entah itu telur, entah makanan kecil lainnya, dia santap dengan nikmat. Terus dia tanya sama saya, "Sudah kelar, Pak Tuhan? Ayo sekarang kita ke hotel." Dia bikin sendiri, dia check-in sendiri, ya. Terus saya tinggal tunggu saya saja sama istri. Bahkan dia bilang, "Di mobil aja,
Aku ini cuma check in. Dia lari-lari check in, dia keluar. Dia ambil itu kunci, kasih kepada kami. Terus bilang, Pak, mau ke kamar langsung atau langsung gereja? Saya udah rapi, langsung aja ke dokter. Sampai di gereja dia tarik sound system, dia pasang itu sound system sendiri. Dia dorong itu sound system. Saya bilang, Mike, namanya Michael Gunawan. Saya bilang, Mike, kamu lakukan itu. Apa-apa, Pak, cuman Yesus saja mati buat saya. Saya bilang, waktu Yesus mati kan kau nggak lihat. Tapi ada di sini, dari umur 2 tahun saya mau melayani Tuhan, Pak Pendeta. Umur 4 tahun saya udah pakai dasi. Saya lihat di cermin, supaya sampai yang pakai sapu. Kayak gitu. Tarik dia, sound system dia kerjakan. Selesai dipasang, terus dia lari ke komputer. Dia susun lagu-lagu. Dia buat itu lagu-lagu. Dia masukin. Dimulai jam 10, dia naik ke atas panggung. Dia bilang, shalom, Tuhan berkati, amin. Terus dia nyanyi, dia pimpin pujian. Saya bilang, Tuhan Yesus, luar biasa. Begitu selesai, dia turun sekarang. Kalau tidak ada pengkhotbah pada saat itu, dia khotbah, tapi kan ada saya yang apa? Dia bikin lagi, semuanya diatur semua. Begitu selesai, dia lari ke depan ibadah. Dia keluar, shalom, ya i, om, memberkati ya. Nah, begitu dia lakukan bertahun-tahun, ada proses. Habisnya, bukan langsung tiba-tiba, dan hari ini gerejanya sangat diberkati. Dan orang-orang suka kesana. Kenapa dia mau jadi ya kan? Shalom. Mukanya nggak kelihatan lelah. Siang itu dia jamu saya, dia duduk sama saya makan siang pada. Dan sampai hari ini setelah gerejanya diberkati tetap sama. Kemarin dia datang ke Jakarta, dia undang saya secara khusus di ulang tahun dia. Saya bilang saya nggak bisa. Kenapa demikian? Karena saya masih takut terbang, Pak. Sampai hari ini semua pelayanan di luar Jakarta itu saya cut it off. Karena saya bilang saya masih trauma, Pak. Saya masih suka pelayanan di Jakarta. Nah, dia bilang secara khusus tolong. Akhirnya kalau dia minta saya oke, setuju. Ya deh. Aduh, terima kasih Dewa, terima kasih. Terima kasih Pak Dewa, terima kasih. Nah, puji Tuhan 3 hari kemudian istri saya tegaskan waktu itu, Pak, bukankah ini mau lebaran? Terus katanya kan stop berhenti penerbangan dari tanggal 14 sampai tanggal, oh iya amin, haleluya. Saya telepon dia, haleluya. Saya mau terbang tapi pemerintah tidak izinkan. Saya bilang ya, saya nanti tahun depan. Dia proses kosong kan, proses. Kosong kan proses. Mana yang tadi itu? Masa kita harus baca ini? Nah, ya kan, 12 tahun menderita pendarahan, berat atau ringan? Betul nggak? Berat. Tiap hari pengeluaran, terus berat atau ringan? Nah, pekerjaan nggak ada, berat atau ringan? Berat. Tapi Tuhan tahu. Amin. Dia tahu itu. Dia uji kita terus. Saya bilang sama keponakan saya, dulu Pak dia nggak seperti ini. Jalan Pak, duit nggak punya, jalan berkilo-kilo. Sekalinya pelayanan mahasiswa 5.000 perak. Yes. Saya lihat hamba-hamba Tuhan luar biasa. Saya kok 5.000 teman mahasiswa langsung maju terus ya Bang. Iya mau maju, masa mundur sih maju. Naik bus itu dasi masukin ke dalam. Kadang-kadang suruh pakai jas saya gulung. Itu yang gitu. Kadang kalau cukup dekat naik baja, panas di paha. Karena mesin baja itu kan ada di bawah, panas. Orang hamba Tuhan tekuk saya, kalau terlambat Pak dia pegang paha, saya kan panas banget ini Pak. Saya bilang purakan Roh Kudus. Bertahun-tahun seperti itu. Tiap kali pulang, kadang layanan hanya 6 bulan sekali. Bayangkan 6 bulan sekali. Saya datang sama saya, Tuhan ngomong apa sih tentang saya? Kok 6 bulan sekali? Dan dapatnya nggak layak Pak. Mama saya bilang, puji Tuhan. Saya mau makan sama apa? Cuma di rumah nggak ada apa. Ini tadi malam. Dia kasih saya 20.000.
30.000 supaya ya bisa Pak. Anak lahir, saya kan malu sama istri, malu sama anak-anak. Ini pelayanan seperti apa? Air listrik aja sudah terlambat karena diancam mau dimatikan ibu. Air juga begitu. Bantu kita udah keluarin semua, kita nggak bisa apa-apa lagi. Dari 6 bulan sekali, akhirnya 3 bulan sekali, akhirnya 1 bulan sekali. Masih di pinggiran. Kadang-kadang mau yang langsung di tengah. Kapan rival dengan saya? Dulu masih rem lah ya namanya. Mama. Saya bilang sama dia, oh jangan pikir terus enak-enak, kan langsung makan enak, puji Tuhan, haleluya, dapat mobil, dapat rumah, pelayanan 1000 setahun. Tunggu, kan ada proses di situ. Amin. 12 tahun, pendarahan 12 tahun. Saya lewati juga puluhan tahun pendarahan menurut apa yang Tuhan taruh di hidup saya. Tapi hari ini saya tutup dengan Tuhan. Apa yang Tuhan tidak berikan buat kami? Nah, ada semua dia beri. Kesehatan, saya hamba Tuhan tidak memberi kesehatan bagus. Ya, Tuhan tidak izinkan satu penyakit besar melanda saya. Cek kemana-mana bagus, saya nggak pernah disuntik, saya nggak pernah masuk rumah sakit, saya belum pernah. Sekalipun saya belum dirawat di rumah sakit, satu-satunya dari keluarga belum pernah. Saya minta sama Tuhan sampai saya mati, biarkan saya nggak ke rumah sakit, biar saya nggak disuntik, biar Tuhan yang jamin kesehatan. Ini proses. Hari ini kalau saudara mungkin ada dalam kesulitan, anggap itu proses yang dari Tuhan selamanya membuahkan hasil yang memuaskan. Tuhan Yesus kita beri tepuk tangan yang berbahagia. Kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kau begitu baik dalam hidup kami. Kau begitu baik di Jakarta, di Serpong, maupun di setiap hati anak-anak-Mu yang percaya. Meskipun hari ini masih kami mengalami salah persoalan yang belum selesai, tapi Engkau tahu kapan menyelesaikan. Oleh sebab itu ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang selalu bisa mentaati kebenaran firman. Meskipun menurut kata hati kami itu berat, tapi kami mau menjalankan karena kami sudah menerima Engkau sebagai Juru Selamat. Kau menjadi teladan. Terima kasih Kau berkati seluruh jemaat yang hadir, keluarga, rumah tangga, bisnis bersama, pencarian pekerjaan, perusahaan perekonomian, kesehatan, tubuh jiwa dan berkat. Di mana saja mereka berada diberkati dan dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati gereja ini, jadi gereja yang berdampak, gereja yang memberkati banyak orang, gereja yang boleh menerima kasih karunia. Dalam nama Tuhan Yesus dan semua telah diberkati. Amin. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Tuhan luar biasa. Terima kasih untuk hambanya Pastor Yohan yang sudah memberkati kami semua. Dan saat ini kita akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya mengundang terlebih dahulu hambanya yang akan memimpin kita dalam doa persembahan. Dan mari kita berdoa. Rasa syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena di pagi hari ini kami menerima berkat kebenaran firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan kami supaya kami senantiasa membangunkan Yesus di dalam setiap keberadaan hidup kami, karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bertanya kebenaran firman-Mu biar menjadi rema dalam setiap hidup kami, bertumbuh dan berakar sambil berbuah-buah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Diberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan, pakai hamba-Mu lebih lagi
dimanapun dia ada dan berada dalam lindungan Tuhan, diberkati kesehatannya, rumah tangganya, istri, anak-anak, dan keluarga besarnya di dalam perlindungan Tuhan, dan kemanapun dia pergi berdampak dalam pelayanannya. Terima kasih Bapak, sebagai rasa ucapan syukur kami akan memberikan persembahan. Bapak, ini tangan-tangan kami yang terangkat, tangan-tangan yang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami akan memberkati pekerjaan pelayanan di tempat ini, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan memberi dengan rasa ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebentar kita memberi Bapak Ibu Saudara, kami mendengar informasi gereja. Shalom jemaat Tuhan GBI Victorious Family. Kami mengajak saudara untuk bergabung dalam kegiatan Victorious Home. Dalam kegiatan ini, saudara dapat saling bertegur sapa dan mengikuti fellowship dalam komunitas Victorious Family melalui Zoom. Untuk itu, kami mengajak saudara ikut dalam Victorious Home dengan jadwal yang ditampilkan di layar. Bagi saudara yang rindu dalam kebersamaan keluarga besar GBI Victorious Family dapat menghubungi YMGS atau pelayan Tuhan di wilayah saudara beribadah. Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak wanita-wanita GBI Victorious Family. Mari bergabung dalam kegiatan Victorious Woman. Dalam kegiatan ini, Anda dapat saling mengenal lebih dekat, mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara Sema, dan juga mendapatkan perbekalan yang akan membuat Anda semakin dewasa dan kuat di dalam Tuhan pada masa-masa yang sulit ini. Victorious Woman diadakan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi WA Sekretariat GBI Victorious Family yang ditampilkan berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya
rekan sekerja Tuhan, jemaat kekasih Tuhan yang dikirimkan dari tempat ini. Engkau tetap pakai kami dengan cara luar biasa dan sehingga melalui hidup kami menjadi saksi Kristus dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami Bapa, bahkan melalui komunitas Tuhan titipkan jemaat kekasih Tuhan, rekan sekerja Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan pada akhirnya banyak jiwa menjadikan Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat kehidupan orang-orang beriman. Pakai kami semua dengan tekanan luar biasa ya. Nama Madrakan Sakarya 8 ayat 23, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jiwa kuat-kuat jemaat GBI Victorious Family Ministry Rainford House Gading Serpong, sehingga berkata, mari hantarkan kami ke mana gereja Anda dan saya beribadah, karena mereka melihat melalui kehidupan anak-anak kekasih Tuhan, di mana Engkau menyertai mereka, Engkau menolong mereka, Engkau membela mereka, Engkau memberkati mereka, Engkau menjaga mereka, Engkau melindungi mereka. Bahkan Engkau berfirman, Engkau terus akan mengangkat kekasih-kasih Tuhan, naik bukan turun, akhirnya menjadi kepala bukan ekor Bapa. Selama mereka tetap taat setia dengan kebenaran firman dan mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka hari lepas hari, mereka menjadi saksi Kristus yang luar biasa, menjadi kitab yang terbuka, oh Tuhan, suratan yang terbuka, Injil yang diberitakan melalui hidup mereka, ucapan mereka, perkataan mereka, perilaku mereka. Mereka menjadi sama, serupa, segambar dengan image Bapa yang pada mulanya menciptakan jemaat GBI Victorious Family Hotel Gading Serpong Bapa. Dalam nama Yesus, gereja ini Engkau yang bangun, maka kami percaya Tuhan, Engkau kepala gereja kami Bapa. Kami adalah unsur pelaksana yang bertipkan dan percayakan, tapi kami akan mempertanggungjawabkan dengan baik, sebab grace anugerah yang Kau berikan bagi gereja GBI Victorious Family Ministry ini, Tuhan, kami mau pelihara jaga dengan baik Bapak. Oh Tuhan, seperti yang disampaikan, skillnya setiap rekan sekerja Tuhan, bahkan jemaat kekasih Tuhan, terus Tuhan pertajam Bapak, sehingga kami benar-benar Tuhan dapat alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Setiap talenta yang Tuhan telah berikan, kami pertanggungjawabkan dengan baik Bapak. Oh Tuhan, kami tidak hanya untuk pribadi kami, bukan kami simpan di dalam tanah, bukan kami bungkus dengan sarung tangan atau, tapi kami Tuhan nyatakan, ini kami yang telah diubahkan, ini kami yang telah diberkati, ini kami yang telah ditolong, ini kami Tuhan di mana Engkau menyertai kami, sehingga kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, setiap talenta itu kami akan pertanggungjawabkan dengan baik untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami ucapkan dan perkatakan bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Engkau terus Tuhan bertanggung jawab bagi gereja Tuhan, umat Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga dalam masa pandemi apapun juga kami tidak ada keraguan, kami tidak ada kekhawatiran, sebab Tuhan kami Tuhan yang tidak, oh Tuhan yang terlalu tetap berperkara, tetap beracara, tetap peduli dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah terlelap Bapa. Engkau berfirman 1:3-12, matamu tetap tertuju bagi anak-anak kekasih Tuhan, untuk pelihara, untuk jaga, untuk mendengarkan seruan mereka Bapa. Sehingga firman digenapkan waktu mereka berseru, Mazmur 50 ayat 15, dalam kesesakan sekalipun Engkau akan luputkan mereka, Engkau akan menolong mereka, Engkau akan memberkati mereka, Engkau akan memelihara mereka, Engkau akan menjaga mereka. Terima kasih Bapa. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan menyertai jemaat kekasih Tuhan dalam kondisi apapun juga, karena Engkau telah berfirman, Engkau datang untuk memberikan kehidupan dan berkat berlimpah. Amanat mereka tergenapkan dalam kehidupan kekasih-kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, amat baik, teramat baik. Dan pada akhirnya Bapak, kami percaya Engkau yang akan memakai kami dengan segala luar biasa, memenangkan jiwa-jiwa, sehingga banyak jiwa-jiwa datang dan bertumbuh dengan hal luar biasa ajaib di tempat ini melalui rekan sekerja dan jemaat kekasih Tuhan. Itulah dua kerinduan hamba. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kekasih Tuhan dari saat ini sampai Kristus datang. Berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin.
1 menit saja, silakan dulu 1 menit saja. Untuk besok Minggu tanggal 20 kita masih tetap di tempat ini. Ya, ini kita minggu kedua, minggu kemarin di ballroom, kita kontrak 1 tahun di ballroom. Tapi karena ada acara sebelumnya dan minggu depan ada perkawinan, masih di tempat ini. Tapi tanggal 27 dan seterusnya kita harapkan pada pertemuan kasih Tuhan kita tetap ada di ballroom. Sementara jam 9, jam 11 dan jam 5 sore. Soal jiwa-jiwa dan waktu itu tugas kita harus ada kerinduan. Kalau Anda punya kerinduan untuk nama Tuhan dipermuliakan, maka kita pasti diberkati. Tapi kita juga harus apa? Aktif. Ya, tidak bisa pasif. Untuk apa? Bawa jiwa, melayani hidup kita. Sampaikan informasi dan di sini ada ibadah. Anda bawa, saya percaya kita akan memberkati dengan hal yang luar biasa dari. Dan nanti kemarin saya baru sampai Ibu Linda pada waktu itu kan nanti Victorious Woman nanti hari Sabtu dilihat jamnya berapa dan next day juga anak muda dari tempat ini juga Sabtu Victorious Woman yang maaf saya mungkin bisa menjadi masih nggak usah dibawa ya. Tapi tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sana kita juga melangkah bagi Tuhan tidak ada mustahil. Terus bawa dalam doa tapi proaktif, bawa jiwa. Minggu depan Anda datang jangan sendiri, bawa jiwa. Tuhan sanggup mampu pakai anak saya untuk memberkati jiwa-jiwa yang berguna. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita usai, ibadah yang pertama, nanti dilanjutkan ibadah yang kedua pukul 11 dan selanjutnya, dan terima kasih buat kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali sampai sore. Siap. Semua ya, berkati Anda juga ya. Ya, satu. Iya, berkati ya. Amin. Mari. Ini bawa dari sana kan? Ini bawa dari sana. Dari Busan. Ini latihan bukan pakai ini. Latihan bukan pakai ini. Latihan pakai keyboard yang lain. Ini udah standby di sini. Udah disimpan di sini. Kita bawa aja nih. Bawa aja. Jadi ini udah disimpan di sini. Oh, ini dibawa lagi ke Busan. Dibawa lagi. Tadi ini nggak? Itu terlalu keren. Yang ini ada di belakang. Ini masih ada langsung. Masih broming.